Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini video yang ke-12 dari rencana upload 100 untuk mengecek dari 100 nanti yang di-upload 20 yang paling banyak viewersnya yang mana, terus nanti itulah yang akan dikembangkan ya. Ini khusus untuk channel baru ya, namanya Yudi Pramuko Respon ya, yang sudah ada uangnya 153.000. Belum bisa diambil. Kalau diambil itu minimal harus $100 ya. $100 itu berarti 1,5 juta. Sementara channel Pesantren Jolali itu untuk dokumentasi pribadi ya, karena sudah nggak ada uangnya, sudah diblok sama Zionis yang dulu sudah menghasilkan gajian itu selama 5 tahun setiap tanggal 23. Alhamdulillah ya, sambil makan ya, tapi ya nggak usah protes kalau saya makan sambil ngomong. Susah loh makan sambil ngomong tuh, apalagi direkam ya. Ini saya makan kayak nasi putih ya. Sekarang saya sedang jatuh pada taraf ekonomi ini ya, menengah ke bawah di zaman Prabowo ini. Makan nasi doang. Iya kan? Ya, tadi saya dapat jualan bubur itu dapat 150 ya. 150 itu kalau bersihnya kira-kira 75-50. Kalau menurut World Bank, kalau $3 sehari itu sekitar 50.000, itu termasuk orang miskin ya. Saya masih termasuk orang miskin, penghasilnya 75 sehari bersihnya. Makannya aja nasi putih sama kerupuknya 2.000, mahal itu kerupuk. Dulu 1.000, yang ini yang kecil 1.000. Ya, kita bicara tentang ini profil Ali Khamenei ya, tokoh bangsa, pemimpin lah di Iran yang sedang berperang dengan Irak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita punya pemimpin seperti orang yang keagamaannya itu kuat tuh enak ya, seperti misalnya Ali Khamenei itu pemimpin spiritual Iran, atau Erdogan yang pintar ngaji, terus asal ada waktu-waktu senggang di bandara atau dia ngaji Quran, jadi kontak langitnya itu kuat sekali ya. Erdogan, presiden Turki, atau almarhum ini Ismail Haniyeh yang dulu Perdana Menteri Palestina di jalur Gaza dan kemudian menjadi biro politik luar negeri dan kemudian dibunuh oleh agen Mossad di Teheran itu kan. Itu dia hafal Quran dan bisa memimpin sholat berjamaah, ngajinya bagus, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus ya, hafal Quran, pemimpin negara. Jadi kontak dengan langitnya itu luar biasa itu. Ismail Haniyeh mungkin 3 dari pemimpin dunia yang hafal Quran itu, samping Raja Arab siapa dulu itu, kemudian Ismail Haniyeh, satu lagi siapa ya, dan yang sekarang ini kok miring sih kameranya. Miring ke kiri lagi. Ini video ke-12 dalam percobaan untuk mencari uang ya, menghidupkan channel ya. Ya, saya kalau untuk menghidupkan uang lewat TikTok itu, meskipun duitnya orang-orang affiliate itu pada flexing penghasilnya 1 miliar 2 miliar,
saya nggak cocok karena nggak ada gagasan di situ ya, kecuali jualan jualan barang dapat komisi. Kalau video panjang kan meskipun nggak ada uangnya kira-kira gitu, kita lebih bisa memuaskan secara intelektual karena kita bisa menyebarkan gagasan yang membangun argumentasi, membuat satu side argumen tandingan atau enlightenment, pencerahan itu, atau semacam gugus pandang atau paradigma yang kita tawarkan gitu ya dalam melihat kehidupan, dalam melihat persoalan ya kan. Tapi kalau TikTok tuh paling lama ya sekarang ada sih paling lama 10 menit, tapi nggak memuaskan ya. Untuk bicara lebih luas, lebih jauh, lebih mendalam, lebih lebih meninggi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratan rek. Sayang Prabowo itu nggak bisa Quran ya. Saya nggak pernah lihat dia ngaji. Saya nggak pernah lihat Prabowo Presiden RI yang ke-8 ini baca Quran, jadi sholat imam sholat jamaah. Satu kerugian dalam sejarah. Sementara Ali Khamenei itu doanya yang ada di TikTok itu menarik ya. Doanya itu apa Ali Khamenei itu? Saya tulis ya. Allahumma alhiqna bis-shalihin katanya. Ya Allah, gabungkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Waj'alna min shalihi man baqi. Dan jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang soleh. Allahumma a'tana nasran fi dinik. Ya Allah, berikanlah kepada kami nasran, kemenangan, fi dinik, di dalam agamamu, wa quwwatan fi ibadik, dan kekuatan di dalam ibadah kepada Engkau ya Rabb. Wa fahman fi khalqik, dan berilah kami pemahaman terhadap makhlukmu. Kemudian yang ke-6 kata Ali Khamenei, wa kiflain min rahmatik, dan berilah kami naungan rahmatmu, naungan kasih sayangmu. Allahumma bayyid wujuhana binurik. Ya Rabb, ya Allah, putihkanlah wajah kami dengan cahayamu. Waj'al ragbatana fima indik. Berikan kami kerinduan untuk menuju di sisimu. Wa tawaffana fi sabilik, dan wafatkanlah kami aku dalam jalanmu. Ala millatika wa millati rasulik, teguh kukuh dalam agamamu dan agama Rasulmu. Siapa sing ngamen itu? Yuk. Jadi fasih ya doa dari Ali Khamenei sebagaimana doa dari Erdogan yang memang pendidikannya dulu pendidikan ulama waktu di madrasahnya itu Presiden Turki yang masih sekarang yang masih ada. Dan juga kalau kita bacaan Qurannya itu Jawa, si Masya Allah siapa yang meninggal itu yang dibunuh oleh Mossad di Iran, di Teheran, yaitu Ismail Haniyeh. Itu juga kalau baca surat sewaktu jadi imam sholat, bukan hanya merdu tapi bacaannya fasih ya. Tapi Indonesia sebagai negeri muslim ya terbesar di dunia,
Indonesia yang penduduknya itu 280 juta dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang jauh ya dari nilai-nilai keislaman, dari nilai-nilai Al-Quran. Saya tidak pernah mendengar Prabowo menjadi imam sholat atau ngaji Quran, sebuah kerugian yang besar dalam sejarah politik Indonesia modern. Moga-moga satu saat Allah menurunkan pemimpin yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Quran, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anies Baswedan. Saya pernah mendengar dia jadi imam sholat di video. Saya pernah mendengar dia ceramah pembukaannya dalam bahasa Arab, dan saya pernah mendengar bahwa dia menyerahkan segalanya dalam urusan bangsa itu kepada Allah. Persoalan-persoalan bangsa yang rumit ini kepada Allah. Waktu apel siaga Partai Nasdem di GBK saat dia baru saja ditunjuk atau dipilih oleh Surya Paloh sebagai calon presiden untuk bertarung pada 2024. Dari awal sampai akhir waktu dia memberikan sambutan Anies Baswedan itu, dia begitu sadar sebagai seorang hamba tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini kecuali Allah yang menyelesaikan persoalan Indonesia yang kompleks, dan dia minta sepenuhnya bantuan dan pertolongan Allah. Dan itu diucapkan oleh Anies Baswedan dalam acara live ya, dan dia menunjukkan dia sebagai seorang muslim. Tampaknya Allah memilihkan momentum yang tepat. Persoalan-persoalan yang besar yang diwariskan oleh Jokowi dengan hutang yang sampai 8.000 triliun, dan konon menurut pengamat hutang-hutang yang tidak tercatat itu sampai 21.000 triliun. Itu membuat APBN itu jebol ya, dan bikin pemerintah sekarang kelimpungan, harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang diwariskan oleh Jokowi. Dan Jokowi sendiri jauh dari nilai-nilai Islam ya. Mungkin dia dekat dengan nilai-nilai kejawen. Sebagai orang Jawa. Dan tampak tidak ada penghormatan Jokowi terhadap kelompok-kelompok yang sangat kritis terhadap dirinya. Semuanya dibabat, dimasukkan penjara, dan juga dibunuh rejim Jokowi juga. Jadi dunia modern ini tidak kekurangan sebenarnya pemimpin yang masih memelihara hubungan kontak dengan langit untuk mengurus dunia yang penuh dengan konflik, penuh dengan pertentangan, dan penuh dengan gejolak. Masih ada contoh yang ditunjukkan oleh Erdogan, presiden Turki, ditunjukkan oleh Ali Khamenei ya, pemimpin spiritual Iran, dan masih ditunjukkan oleh Ismail Haniyeh yang hafal Quran itu, Perdana Menteri Palestina, dan juga masih ditunjukkan oleh pemuda-pemuda yang terlatih dalam Islam dan bersenjata ketika membebaskan Suriah, dan mereka memimpin sholat jamaah dengan suara yang indah ya. Sholat isya berjamaah atau sholat subuh, tapi mereka di sisinya adalah senjata, dan dia menjadi imam dengan pakaian militer, imam sholat. Begitu juga waktu Afghanistan itu Taliban itu masuk ke istana, mereka orang-orang yang soleh ya. Dan kita rindu negara dipegang oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa
hafal Quran, orang-orang yang menjadikan qudwah keteladanannya itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seretan rek. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.